Ini kita buat seperti crumble aja, atau berbulir atau berpasir. Wih, cantik sekali. Tuh, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Double Gembil bersama saya Bangun Gembil. Melanjutkan sesi kedua ya kan, di part 2-nya. Kemarin kita sudah buat strawberry jam-nya. Kemarin gaya-gayaan ini sama ya gitu. Nggak, kita hanya memotong aja biar teman-teman nontonnya lebih enak ya, nggak terlalu panjang. Jadi sebelumnya saya sudah membuat strawberry jam, terus kita akan melanjutkannya membuat olahan namanya adalah strawberry crumble cookie. Bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, bahan utama yang kita gunakan itu jelas ada di stroberinya. Ini sudah kita olah ya, strawberry menjadi strawberry jam. Setelah itu ada apa lagi? Ini kita menggunakan tepung terigu protein sedang atau multipurpose ya, atau serbaguna. Kita gunakan dari Sriboga, itu adalah tepung terigu ninja. Tuh. Ya, kalau nggak ada, Sriboga juga punya, namanya pita merah dan juga Yokozuna untuk protein rendahnya. Silakan dicoba. Terus kita juga tambahkan gula halus, tepung maizena, butter, dan juga margarin. Jadi butter dan margarin aku bikin 1:1 aja biar balance. Kalau teman-teman mau pakai margarin aja untuk menekan cost produksinya juga boleh banget. Karena memang resep ini dibuat ekonomis sebenarnya. Setelah saya tambahkan butter biar sedikit lebih premium dan lebih enak. Karena untuk dimakan keluarga sendiri. Ya, lanjut. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita siapin ke proses pembuatan adonan cookiesnya terlebih dahulu. Ya. Pertama kali atau tahap pertama itu adalah margarin. Kita masukkan ke dalam bowl yang lebih besar. Yap. Lalu butter. Di sini saya menggunakan yang salted butter biar saya tidak perlu lagi menambahkan garam karena dia sudah ada rasa asin-asinnya. Lalu kita tambahkan maizena lagi, gula halus. Nah, gula halusnya kalau misalnya dia terlalu kasar atau menggumpal, teman-teman ayak dulu ya. Terus di tahap ini semua bahan dicampur menjadi satu. Kalau misalnya punya mixer, bisa aja menggunakan mixer, kocok sampai dia lembut aja, cukup matikan mixernya ya. Oke, ini diaduk. Setelah itu sampai seperti ini aja. Teman-teman masukin maizena dan juga tepung terigunya. Boleh juga disatukan, nggak ada masalah. Di tahap ini jangan diaduk sampai jadi adonan yang kencang atau adonan kayak dough gitu, jangan ya. Ini kita buat seperti crumble aja atau berbulir atau berpasir. Di sini aku belum pakai AC jadinya tadi butternya udah mulai agak soft banget ya. Jadi aku akan masukin adonannya ke chiller dulu biar lebih enak dibentuknya. Tuh, lihat deh, kayak gini ya. Berpasir gini aja, tapi kita ratakan dulu. Ini simpel banget kok. Bentar, ini biar lebih rapih aja. Usahakan sih kalau bikin-bikin gini kayak intensitas ketemu tangannya tuh jangan banyak-banyak karena margarin butter tuh sensitif banget sama panas ya, dan tangan kita itu kan panas biasanya. Alright, cakep banget, sudah berpasir seperti ini. Ya, bagus, warnanya juga udah nggak banyak yang tepung putihnya. Adonan ini aku istirahatin dulu sebentar di chiller. Nanti kita langsung lanjut ke proses pembentukan dan cetak ya. Yuk, ini kita tutup dulu menggunakan plastik dan kita tunggu. Nah, tadi adonan sudah kita keluarkan dari lemari pendingin ya. Ini saya bagi dua adonannya. Yang satu akan kita gunakan sebagai dasar cookiesnya.
Sebagian lagi, yang sebagian kecilnya kita pakai untuk taburan di atas selainya. Bagaimana sih cara membuatnya? Pertama, alat yang kita gunakan yaitu adalah plastik aja. Ada biasa si pinky ini dan rolling pin. Oke, plastiknya udah saya potong tadi pakai gunting tadi tuh. Nah, adonannya akan saya taruh di tengah-tengah aja. Tuh masih bentuknya masih crumble gitu kan. Tuh. Sip, sisanya segini aja. Habis itu ini kita lipat dulu nih. Setelah seperti ini, lipat sini dulu deh, biar gampangan deh. Terus sini lagi dulu. Nah, terus udah deh. Tinggal ayam tipiskan aja. Gaskeun. Tuh, ini udah cantik banget nih. Ibu-ibu di rumah pasti seneng nih gitu kan. Ini gampang banget soalnya. Oke. Cakep banget. Mudah-mudahan. Kayak nggak pede gitu. Help. Tuh, halus ya. Nah, bagian yang ada kena plastik-plastik lipatan ini, itu yang akan aku kasih stroberinya. Jadi, biar nanti ngelepasnya itu nggak susah. Ya, ntar ya. Nah, bagian yang ini, aku kasih tepung terigu dulu sedikit aja tipis-tipis. Kayak bikin, apa ya, roti. Ingat loh, tipis. Seperti ini, kita lipat dulu ke sini. Yang bagian kena terigunya. Oke. Terus pelan-pelan, hap. Nah. Wow, biasa aja ya. Dan kita ambil dulu stroberinya. Masih hangat-hangat nih. Tuing, 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 tuing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan, oh udah nggak terlalu hangat. Ya ini mau tebal atau tipis selera ya. Jadi aku ikut teman-teman aja deh. Teman-teman maunya gimana? Kalau aku jujur ini buat istri dan timku di sini, ya aku bikinnya yang gini aja. Ya ini selera aku gini ya. Kalau buat kasih hampers untuk bos gitu ya, atau mama, papa di rumah, ini enak banget. Nah ini jangan ragu-ragu ya. Kalau buat sendiri gitu ya. Sorry kalau misalnya teman-teman bilangnya, aduh jorok loh, enggak ya. Aku udah cuci tangan. Terus ini tinggal tabur aja, begini teman-teman. Sampai ditumplekin baunya tuh. Tuh Mas Bani udah melambai-lambai tangan. Mas boleh sini mas gitu. Oke. Seperti ini ya. Ini kalau suhunya dingin banget, ini enak banget kerjainnya, lebih gampang. Aku geser. Sebentar aku ambil dulu tisunya biar yang ini nggak lengket ya, karena ini ada strawberry jam yang tumpah sedikit. Setelah ini kita potong-potong cookiesnya. Feeling aja. Aku bikin agak gede-gede ya. Kalau ada bagian-bagian yang teman-teman rasa nggak dapetin crumble-nya, nih ambil aja dari yang sisa-sisaannya ya. Terus biar gampang nih dibagi dua dulu. Dah. Jadi pizzanya, pizzanya. Cookiesnya udah jadi ya, tinggal kita taruh di dalam oven ya. Kita akan menggunakan loyang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu. Satu lagi. Yeay. Oke, bagus banget. Wah, Mas Bangun bikin cookies begini gede-gede banget. Pengen yang cepat selesai aja ya. Jadi mohon maaf ya kan. Maklum. Saya tuh jujur emang orangnya jarang yang seneng yang rumit-rumit, emang jarang banget ya. Sorry ya. Tapi ini enak banget insya Allah. Lanjut ya. Ini aku taruh sini biar lebih kelihatan. Aku mau nyobain nanti pakai oven tangkring ah. Penasaran? Yap. Selesai. Dah.
kedua ini, yap, sudah kita siapin. Taruh sini dulu aja, sambil aku beresin dulu mejanya, terus aku panaskan dulu ovennya. Dan ini jujur aku nggak bohong, ini baru pertama kali aku pakai, belum pernah aku pakai dari kita pasang kemarin. Ini gas, ya. Cuma sayangnya apinya itu cuma bisa satu-satu, jadi api bawah doang atau api atasnya aja. Nah ini memang jujur nih challenge juga buat saya ya. Jadi saya nyobain dulu yang pertama. Jadi kalau ada salah-salah, sorry banget. Ini pertama kali saya pakai oven tanam seperti ini. Yap, kelihatannya dalamnya masih bagus ya. Ini saya beli second sih, tuh dalamnya masih baru. Katanya nggak pernah dipakai. Pernah dipakai, cuma jarang banget. Cuma kayak salah cuci deh. Jadi kaca depannya tuh kayak kusam aja. Nah mungkin kalau teman-teman yang pakai oven tanam juga ada informasi masukan buat saya gitu. Mas Bangun cara pakai oven ini tuh sebenarnya kayak gini dan ini gampang banget. Komen di bawah, penting banget buat saya untuk saya bisa belajar. Jadi hari ini saya pakai oven tanam dan juga oven kompor. Dan seperti apa nanti kejadian dan keseruannya, yuk kita lanjut aja ke proses pengovenannya. Ovennya sudah aku panasin, ya. Jadi aku juga baru belajar tadi. Ternyata ini tadi ada suhunya di sini. Tadi aku nyalain apinya kan langsung besar. Ternyata pas sudah mencapai suhu tertentu, apinya tuh otomatis ikut kecil sendiri gitu. Jadi oh aku baru tahu. Kirain aku manual, ternyata lumayan asik banget ini. Ini aku masukin loyangnya. Kurang lebih sekitar 15 menit dulu di awal. Nanti kita tambahkan lagi kalau misalnya waktunya agak kurang atau cookiesnya belum terlalu matang. Kita tunggu ya. 15 menit pertama. Yap, ini 15 menit pertama. Mau lihat hasilnya nggak? Nih, seperti apa 15 menit pertama. Tuh. Ini harum banget. Dia ngembang ya, kayak saya. Tuh. Oke. Suhunya saya menggunakan suhu antara 130 sama 160. Mungkin titik ini ada di angka 140 sampai 150 derajat Celcius. Oke, teman-teman. Ini 10 menit tambahan. Yap. Kita lihat dulu ya. Ini aku tambahin dulu deh. 5 menit lagi. Kayaknya masih, aku tadi sempat lihat sih, masih kayak belum ini banget. Nih. Bagian bawah sudah kebentuk. Yap, terutama di bagian tengah nih. Tuh, udah cantik. Kelihatan nggak? Wow. Nice. Oke. Ada sih ini bagian atasnya juga dapat panas juga, cuma memang nggak signifikan. Akhirnya kita putuskan untuk mencoba menyalakan api atasnya ya. Ini aku matiin dulu. Sekarang kita nyalakan bagian api atas. Oke, sudah nyala. Cakep. Nih ya. Tuh, api atasnya sudah nyala. Tuh ya. Maklum, saya juga baru pertama kali nih pakai oven ini nih. Oke, apinya nggak terlalu aku besarin, aku kecilin aja. Dan kita tutup. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi saya bahwa ketika api atas saya nyalakan dengan agak sedikit kecil, nggak terlalu cepat gosong, 5 menit aja. Kita lihat guys. Apinya aku matiin dulu, panas sekali, lele. Asik juga nih ovennya ternyata. Yap. Nah, ini dia. Cuma memang aku masih ngatur api atas itu harus benar-benar belajar banget. Kayak agak gelap-gelap dikit ya. Di bagian tengah ini adalah sumber panas api, jelas. Nih, seret, tiga deret ini tuh kena panas. Jadi nanti kalau kita bikin roti atau lainnya, mungkin saya harus berpikir keras lagi nih gimana caranya memperbaiki suhunya. Untuk ngepasinnya berarti apinya kita bisa atur yang lebih baik lagi. Jadi saya harus banyak trial lagi menggunakan oven tanam ini. Mudah-mudahan nanti kita dapetin pas suhunya, ketika dapat suhu atau patokannya itu bisa banget nantinya aku buat lebih baik lah. Jadi sambil juga teman-teman yang punya di rumah dan sering nggak kepake, kita belajar bareng biar ini kepake terus. Nah gimana caranya ya, kita terus kulik terus sampai kita dapat momen dan pasnya. Nah warna dari selainya itu ketika masuk ke suhu yang panas dia berubah kayak selai blueberry, lihat deh. Ini kan warnanya merah banget tadi ya, merah banget, dan dia berubah jadi warna ungu. Ketika ketemu sama warna kuning dia berubah jadi ungu gitu ya. Tapi nggak ada masalah, tetap enak, tetap cantik. Nanti kita rasain seperti apa sih enaknya. Tunggu ini benar-benar dingin. Sambil menunggu ini dingin, aku juga mau akan ambil gasnya dulu. Kita pindahin ke kompor lagi. Maklum baru punya satu. Kita pindahin ke kompor. Kita akan fokus belajar lagi. Kita bagaimana caranya menggunakan oven kompor untuk
membuat cookies di rumah. Yuk kita beres-beres dan kita akan coba bagaimana cara membuat cookies dengan menggunakan oven kompor. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah buat, ini aku taruh di sini ya. Jadi ada di sini, aku pindahin ke belakang aja. Terus kita bagaimana caranya belajar lagi nih, kita cobain cara mengoven cookies dengan menggunakan oven tangkring. Nah kan, pertama-tama ini oven sudah standby. Aku nggak kasih panas dulu, ya jadi ini masih dingin. Baru aku nyalain baru sekarang. Cuma nih, iya, seperti biasa ya, tahu lah bahannya lah. Kipuk-kipuk gitu. Oke, kita nyalain. Dan aku langsung kecilin, aku ambil api yang paling kecil. Oke. Jadi simmer, ya simmer ya, jadi kecil tengah-tengah itu. Tapi ya, yang nggak terlalu kecil banget, aku ambil agak sedikit gede di satu titik aja. Ini cukup banget menurut saya pribadi ya, dengan suhu sekitar 150 sampai 160 itu bisa dicapai. Dan aku titik fokusin di tengah-tengah. Nah, kalau aku pegang tengah ini, padahal baru nyalain tadi ya, ini langsung hangat. Tuh. Kenapa? Nih, kita lihat dulu. Bedah oven guys, seperti biasa. Oven itu dibuat, bagusnya sih sebenarnya kalau saya sukanya sama bahan yang galvanis ya. Cuma ini kan stainless, kalau stainless itu biasanya ada sedikit percepatan panas gitu. Sedikit dimpung aja panasnya. Ini galvanis aluminium ya sih. Apinya itu kan di tengah sini, teman-teman misalnya tadi dari bawah ada lubang ke tengah sini, dipentokin di sini dia mantul, terus panasnya itu muter ke samping. Makanya pabrikan oven ini bikin udah berapa kisi-kisi, ada di bagian bawah, ini panas bawah. Bagian tengah untuk api yang di atas dapat di area tengah, atas dan bagian atas itu sangat besar, terbuka banget. Kenapa dibuka seperti ini besarnya? Agar panas api yang dihasilkan tuh benar-benar dia muter ke samping, ke atas, muter lagi. Jadi dua sisi dari bawah, bentuknya love, gitu. Jadi ke tengah gitu. Cakep. Di bagian belakang ini lihat deh, nih, sini aja, masuk dari sini. Ya, tuh lihat ya, ada lubang kan? Tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, di sini tuh masih bolong. Nah, teman-teman tinggal putar aja, nih ya. Tuh, sekarang ini sudah rapat, nggak ada lagi ya. Sudah tertutup rapat. Kenapa saya tutup? Biar panasnya kumpul dulu. Ketika kita mengharapkan suhunya lebih rendah ataupun nggak terlalu tinggi ya kasarnya kita bisa kita buka sedikit demi sedikit. Penjelasan singkat tentang oven tangkring kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengoven cookies gitu dengan api kecil, berarti suhu yang dihasilkan juga nggak terlalu tinggi, itu bisa banget untuk membuat aneka macam cookies dengan suhu di bawah 160 derajat Celcius. Nah, Mas Bangun, kalau misalnya apinya yang di rumah kompornya belum ada yang kecilnya, langsung ketika dikecilin tiba-tiba mati gitu, maunya harus yang semuanya ikut. Nah, itu benar-benar menggunakan api yang paling kecil, dan kalau bisa teman-teman gunakan tambahan lagi dudukannya seperti ini ya, jadi biar nggak terlalu dekat sama sumber apinya. Itu kita bisa dapetin tuh ukuran suhu yang cukup rendah. Tapi saya yakin teman-teman di rumah sudah mulai biasa, atau yang sudah lama menggunakan oven tangkring pasti bilang, Mas Bangun ribet, gue udah biasa gitu. Tidak apa-apa juga, karena ini untuk yang belum pernah pakai dan kita bisa belajar bareng aja. Ini cuma sharing aja. Dan buat teman-teman yang sering pakai oven tangkring, benar nggak sih omongan saya? Yuk komen di bawah. Sambil kasih tahu juga buat belajar teman-teman semua yang belum pernah pakai oven tangkring, siapa tahu ini adalah materi yang bermanfaat banget buat mereka. Ya, komen yang positif aja biar kita sama-sama belajar. Mereknya apa sih Mas Bangun ovennya? Ini biasa sih, ini banyak kok di masyarakat. Cuma memang bagi aku dengan ukuran sebesar ini dengan bahan yang tipis begini, panasnya itu cepet banget kayak tungdung gitu. Ya pilih aja, banyak banget mereknya. Apapun ini aku pakai 3 berlian. Ukurannya nih kurang lebih berapa senti sih Mas Bani kemarin? 30 ya? 30 gawaknya nggak nyampe ya, kayaknya cuma 20-an ya. 30 kayak 20, loyangnya bisa masuk. Oke nih, kita coba pegang lagi. Ya, ini panasnya udah cukup. Atasnya masuk. Langsung aja di suhu yang seperti ini, saya rasa ini sudah cukup banget untuk memasak cookies.
langsung gas ke kita masukkan loyangnya. Pasin dulu, udah, cakep. Udah deh, kunciannya keren banget nih. Betul nih. Cakep. Ini udah kenyang belum sih? Oh, belum. Sebentar. Ini terong deh. Oh, baru, cakep. Cakep. Kita tunggu, ya. Kita tunggu 15 menit. Mulai dari sekarang. Oke. 15 menit pertama. Yap. Kita akan pindahkan ke atas langsung. Kenapa? Biar warnanya juga tetap cantik. Nih aku tadi belajar dari oven yang sebelumnya. Itu kan dia kayak terlalu gelap ya. Tuh. Cantik ya, strawberry masih bagus. Kita pindahin untuk dapat api atasnya. Tutup lagi. Nah, aku mau cerita sedikit seputar oven yang kupakai hari ini. Ini kan nggak bisa balance karena main bagian bawah itu kan dia terlalu tipis ya. Nih, aku tambahin tadi dudukan itu dengan tujuan satu, daya pantul panasnya nggak langsung ke kompor ya. Kalau terlalu dekat sama kompor, nanti bagian kompor ini itu panas bahkan sampai ke handle tombolnya kompor tersebut gitu. Itu panas banget. Sayang kalau teman-teman nanti yang handle-nya masih belum pakai yang stainless, masih yang plastik, itu bisa jadi meleleh atau lonyot gitu. Sayang banget gitu. Mubazir. Ya kalau teman-teman punya tambahan kayak gini, tambahin aja dudukannya biar ovennya nggak terlalu dekat atau nempel dengan kompor yang teman-teman punya. Terus kalau teman-teman nanti punya meja yang kayak gini, ini kan aku masih pakai apa sih namanya tempelan tuh? HPL ya. Nah, HPL tersebut itu kalau kena terlalu panas juga nanti kan stikernya kasihan juga gitu. Atau di bagian kayu atau lemnya dia akan panas banget, ini kayak melembung-melembung gitu. Mubazir juga kan. Jadi kita jaga semuanya, tapi tetap fungsional. Nah, fungsinya apa? Fungsional gimana? Ya suhu yang kita butuhkan tidak terlalu tinggi. Dan kita bisa ngatur gitu. Nah, makanya apapun yang teman-teman punya di rumah, bener-bener pelajari deh karakter-karakternya dia, karakter oven yang teman-teman punya, terus alat atau kompornya, terus medianya, biar apa yang teman-teman punya di rumah nggak cepat rusak gitu. Tips dari Dapur Gembira. Kita tunggu ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Oke guys, matiin dulu. Nah, kita lihat ya, ini aku masukin di angka 25 menit totalnya. 15 menit di awal, 10 menit kita naikin ke atas dan kita lihat hasilnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aduh, besok beli sarung tangan Iwey, cantik sekali. Nah, di sini kenapa aku turunin waktunya? Sebelumnya kan kita udah belajar di oven sebelumnya, ya. Kita pakai oven tanam. Di saat kita kasih waktu sekitar 25 menit, tadi saya pikir tuh belum matang banget gitu. Karena memang kan api atasnya dia harus dinyalain dari matiin api bawah baru nyalain api atasnya gitu. Kalau ini kan nggak perlu. Ini udah dapat semua gitu. Itulah hebatnya si oven kompor ya. Jadi dia udah dapat semua yang tadi saya bilang, apinya tuh udah rata gitu. Masuk ke semua lini. Nah, hasil akhirnya matangnya juga rata. Ini yang bikin saya kagum juga sih. Tuh. Bawah ya panas. Panas. Maaf ya. Panas coy. Sebentar. Ini nih, saya mau bilang ini. Bawahnya. Yap. Nih, bawahnya itu tuh gini. Tuh, cantik. Cantik banget. Kita lihat pinggirnya. Udah matang. Atasnya warnanya udah kebentuk tapi nggak over. Jadi ini, keren sih oven tangkring sih. Nggak usah minder buat teman-teman yang masih punya oven kompor. Terus berkarya. Ini bisa dipakai untuk ide bisnis juga kan. Bikinnya kukis lebaran. Mungkin 1 oven kurang, tambah lagi 2 oven, 3 oven, 4 kompor gitu ya. Bisa jadi. Yang paling utama adalah belajar mengenali alat yang kita punya. Yang kedua, setelah mengenali, kita harus juga menghitung berapa lamanya proses masak tersebut dengan menggunakan alat yang kita punya. Agar adonan yang kita buat sesuai dengan alat yang kita punya. Jadi nggak terlalu lama nunggu atau antri, tapi kita bisa maksimalkan terus gitu ya. Hasil bagus, bisa dicoba. Kalau dibandingkan, ini yang kita buat tadi sebelumnya dengan menggunakan oven
tanam. Yap, lebih pekat karena memangnya tadi proses belajar, tapi bagus, cantik. Coba beberapa titik api itu akan lebih cepat gosong. Jadi memang ini nggak gosong ya, maksudnya lebih cepat pekat aja. Si karamelisasi lebih cepat. Kalau ini lebih rata, justru si oven tangkring lebih rata. Ayo lo, gimana nih oven tanam nih? Harus merevisi nih kisi-kisinya biar dapat panasnya seperti oven tangkring yang pas. Masukkan. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di cookies yang lainnya dengan karya-karya yang pastinya mudah, simple, dan kita belajar banyak tentang alat-alat simple yang kita punya di rumah. Ya, saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kesini, dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Dapur Gembil. Mantep, Ra.